6 hantu Indonesia yang punah keberadaannya akibat perkembangan zaman. Hantu merupakan makhluk yang keberadaannya ada namun tidak bisa dengan mudah dilihat dengan kasat mata. Mereka terdiri dari beberapa jenis spesies yang berbeda-beda. Hantu-hantu zaman dulu yang pernah tren sekarang mulai punah keberadaannya karena perkembangan zaman dan teknologi. Nah, berikut ini 6 hantu Indonesia yang punah keberadaannya akibat perkembangan zaman. Tapi sebelum lanjut, mari kita subscribe channel ini. Oke, lanjut. Yang pertama, kolor hijau. Ingatkah Anda dengan sosok kolor hijau? Ya, hantu yang sering menghantui perfilman Indonesia tahun 2005 ini, sekarang populasinya sudah mulai berkurang dan bahkan tidak pernah lagi terdengar kabarnya. Dulu ia meraih puncak kejayaan saat muncul di filmnya yang berjudul Kolor Hijau di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Hantu ini biasanya melakukan tindak kejahatan berupa pelecehan seksual. Namun di manakah ia sekarang? Ternyata setelah dilakukan survei, kolor hijau punah karena tren yang ada sekarang, yaitu celana pensil. Celana pensil yang menjadi tren membuat kolor hijau menjadi susah untuk melakukan kejahatan lagi. Karena desain celana pensil sangat ketat dan kenceng banget, jadi akan memerlukan waktu lama untuk melakukan pelecehan. Yang kedua, kuyang. Kuyang adalah hantu kepala dengan organ dalam lainnya yang terbang untuk mencari makan. Namun keberadaan kuyang kalah populer dengan leak. Masyarakat Indonesia jauh lebih mengenal leak daripada kuyang. Tidak tahu apa yang terjadi, apakah karena kuyang jarang dimasukkan di YouTube atau jarang di perfilman Indonesia yang menggunakan hantu yang satu ini. Ya, kasihan sekali memang. Berdasarkan survei yang dilakukan, leak memang merajai popularitas sebagai hantu kepala terbang. Mungkin sekarang kuyang sudah beralih menjadi hantu kaki terbang atau mungkin yang lainnya ya guys. Yang ketiga, kolong wewe. Hantu ini terkenal karena keusilannya yang suka sekali menculik anak kecil yang suka bermain di malam hari. Di zaman sekarang, kolong wewe sulit sekali melakukan penculikan terhadap anak kecil, karena di zaman sekarang aktivitas anak-anak kecil di malam hari adalah duduk-duduk di rumah, sambil menonton TV, bermain gadget, atau bermain ke warnet. Jadi pada dasarnya, kolong wewe tidak bisa lagi menculik mereka karena masing dari mereka selalu bergerombol dan pergi ke tempat-tempat yang ramai. Pernah sesekali kolong wewe datang ke rumah seorang anak kecil yang sedang nonton TV. Namun ketika ia datang, anak kecil itu berkata kepada ayahnya, "Papa, ada pengemis." Dan hal itu membuat ia sakit hati dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Selain itu, kolong wewe juga tidak lagi tenar karena dia kalah populer dengan kuntilanak yang sudah main film beberapa kali. Yang keempat, sundel bolong. Hantu ini adalah hantu sejenis seperti kuntilanak, namun punggungnya bolong. Nah, hantu ini sekarang sudah tidak lagi terkenal karena hanya sudah jarang sekali muncul dalam layar kaca. Popularitasnya benar-benar surut karena kuntilanak terus saja dihujani kontrak layar lebar tanpa henti. Hal ini benar-benar membuat dia depresi dan mengurung diri. Kini keberadaannya sudah entah di mana. Mungkin dia sudah berkumpul dengan hantu-hantu wanita lainnya yang tersisihkan dan membuat girl band Sundel and the Girls. Yang kelima, tuyul.
Yap, si kecil yang mungil ini adalah hantu yang suka sekali mencuri uang. Namun sekarang tuyul jarang sekali mendapat jobs karena sudah banyak orang yang mengumpulkan uangnya di bank. Hal ini benar-benar membuat tuyul depresi dan akhirnya berubah menjadi anak yang baik. Ditambah lagi munculnya undang-undang untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Selain itu, program demi program pemerintah seperti BOS dan wajib belajar 9 tahun membuat tuyul menjadi ingin sekolah dan hidup layak. Selain itu, tren yang ada juga membuat tuyul menjadi mudah terlihat dengan celana jeans yang ia gunakan, ditambah potongan rambutnya yang mohawk. Kini mungkin tuyul sudah move on dari kehidupannya yang kelam kali ya. Yang keenam, Jenglot. Yap, hantu ini merupakan sebuah boneka yang kecil berukuran 15-20 cm yang hitam dan berambut panjang. Sayangnya populasi mereka benar-benar tergantikan setelah munculnya beberapa boneka lain seperti Barbie, robot-robotan, dan yang lainnya. Tampilan yang lebih dinamis, keren, dan mudah didapat membuat Jenglot menjadi kalah saing dengan boneka-boneka dari produk mancanegara. Namun selain itu, Jenglot juga sebenarnya kalah oleh ketenaran boneka dalam negeri yaitu Unyil. Ya mau gimana lagi, soalnya anak zaman sekarang lebih suka yang putih daripada yang hitam. Jadi ya maaf deh buat Jenglot.